Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di samping kiri aku ada buku tebal, yakni yang berjudul Membangun Negeri, Memihaki Bangsa Sendiri. Buku ini merupakan kumpulan atau kompilasi karya dari para akademisi yang tergabung dalam grup KAHMI atau Korps Alumni HMI. Nah, memihaki bangsa sendiri berkonotasi kepada iptek. Iptek adalah sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara teoretik merupakan netral. Namun secara implementasi, ia harus berpihak. Berpihak kepada apa? Berpihak kepada kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia atau masyarakat itu sendiri. Oke, kita mulai dari cover bukunya yang bisa teman-teman lihat, warnanya hijau, hijau telur bebek, dan di bagian bawah ada garis-garis elemen warna hitam, dan ada tulisan dari judul bukunya. Ini buku ke-1. Namun untuk buku keduanya aku belum punya. Semoga nanti next aku bisa punya dan bisa review. Namun secara detail dari cover bukunya sederhana, namun isinya yang sangat luar biasa, menggunakan soft cover. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ekonomi dan sumber daya. Kedua ada demokrasi, otonomi, dan birokrasi. Ketiga, hukum dan HAM. Nah, di bagian buku video kali ini aku membagi 3 bagian. Yang pertama, bab ke-1, bagian 1, ekonomi dan sumber daya. Yang 2 video nanti menyusul. Namun di dalam video ini aku tidak mau membahas semuanya, cuma aku mengambil intisari dan beberapa kajian tentang ekonomi dan sumber daya yang intinya sama dari 11 poin, 11 tulisan yang berbeda-beda. Namun pada intinya poinnya itu aku kerucutkan itu. Nah, dari 11 judul tersebut aku bisa mengambil kesamaan dan kesimpulannya bahwasannya ekonomi seperti apa yang ingin dibangun oleh bangsa kita, bangsa Indonesia? Apakah liberal, sosialis, atau ekonomi Pancasila? Pada zaman Bung Karno, yang menonjol adalah upaya transformasi perekonomian yang dari kolonial atau penjajahan menuju nasional, secara formal dengan nasionalisme perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing, dan menerbitkan UU Pokok Agraria tahun 1960, namun belum terlaksana serta terjajah ekonomi oleh bangsa Barat dengan bergabungnya kepada poros Jakarta-Peking, yang berujung kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia pada zaman Bung Karno yang cukup pelan atau bahkan negatif. Nah, kemiskinan dan kelaparan di mana-mana pada zaman Soekarno. Next, kepada zaman Soeharto atau era Pak Harto, terdapat upaya sistematis program pembangunan perekonomian dengan mengintegrasikan ekonomi sosial
dengan ekonomi negara-negara barat melalui utang bilateral, juga multilateral, dan investasi langsung perusahaan-perusahaan mancanegara yang ditancapkan kukunya di Indonesia. Yang dampaknya adalah tahun 1997 atau 1998 jatuhnya Soeharto. Kesamaan yang kedua adalah sektor apa sih yang sebenarnya harus dibangun untuk pembangunan Indonesia. Nah, menurut guru besar ilmu ekonomi pertanian Unila, sektor yang tepat adalah mengembangkan sektor pertanian demi kemandirian pangan. Pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas pada triwulan kedua tahun 2017 menurut data tercatat 3,33% masih belum cukup untuk mampu menjadi pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan produksi tidak dibarengi dengan kesejahteraan rakyat atau petani yang nyatanya 3 tahun menunjukkan penurunan pada 2017. Kedua poin itu merupakan kajian yang aku simpulkan dari 11 bacaan. Namun di bagian akhir ditambahkan dengan pembahasan tentang ekonomi perempuan atau perekonomiannya para kaum perempuan. Pada intinya pembahasan di situ adalah kenapa perempuan dikesampingkan dalam perekonomian, seolah-olah perempuan harus di rumah, tidak perlu mendapatkan gaji yang besar. Itu yang ingin dipermasalahkan dan ingin dipecahkan mencari solusi yang tepat dan terbaik. Nah, sejak awal berdirinya NKRI, pemerintah secara resmi menganut dan menetapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai yang termuat sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 27. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2012 telah terindikasi sekitar 2082 perda peraturan daerah yang diduga bias akan gender. Indonesia adalah salah satu dari 3 negara di ASEAN dengan tindak ketimpangan gender yang masih tinggi pada tahun 2017. UUD 45 Pasal 28 ayat 2 menyebutkan setiap orang berhak dan bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Nah, keadilan sosial yang mencangkup pengertian kesejahteraan atau kesetaraan dalam RPJN 2005 sampai 2025, UU nomor 25 2004 dan UU 90 tahun 2010 menyebutkan seperti itu. Nah, relasi gender, peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan masih tetap merupakan suatu hal yang penting dan merupakan isu seksi sepanjang sejarah. Kenapa seperti itu? Karena perempuan adalah sumber daya yang paling signifikan di mana kontribusi ekonomi memiliki kesetaraan status. Sama halnya dengan laki-laki. Sosok perempuan yang berperan di dunia kerja dan dunia rumah tangga merupakan penanda pergeseran peran gender yang sangat positif. Namun, peran gender, penggandaan peran dunia luar dan peran domestik dan publik itu kan terbagi 2, publik dan domestik, masih mendapatkan pemahaman yang tradisional oleh masyarakat pedesaan. Ya nggak cuma pedesaan sebenarnya, ada juga di kota. Cuma mayoritas di pedesaan.
perempuan menjadi hal yang negatif ketika sebagai contoh, stigma negatif perempuan itu ketika berkarir dan mereka gagal atau bercerai dengan suaminya, yang sering dipojokkan adalah perempuan. Kenapa kok perempuan keluar rumah seolah-olah dia memiliki hak yang lebih tinggi dari laki-laki. Ketika perempuan sudah bekerja, mereka memiliki kemampuan untuk menekan suaminya. Nah, pemahaman yang keliru itu, yang tradisional seperti ini, perlu diluruskan dengan sistematis dan struktur. Namun perlahan tapi pasti atau masif. Sejak tahun 1970-an, jumlah perempuan di dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan telah meningkat menjadi 50%. Nah, kenapa kok meningkat seperti itu? Dibandingkan laki-laki yang 30%. Lebih dari 70% kelompok orang miskin adalah perempuan. Kasus di Indonesia memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda. Distribusi orang miskin lebih besar sebenarnya di desa daripada di kota. Dengan komposisi perempuan ke laki-laki ada 60 banding 40%. Jadi lebih banyak perempuan yang menjadi miskin dibanding laki-laki karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu, rasio upah perempuan daripada laki-laki di bidang pertanian maupun non-pertanian untuk kurun waktu dari 2001 sampai 2009 adalah selisih 10%-an menurut penelitian Hobeis tahun 2010. Nah, berbeda pada tahun 2012 jumlah penduduk perempuan hampir 50-an% atau tepatnya 49,69% lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki. Nah, namun kontribusi dari umur yang produktif kontribusinya masih kurang dibandingkan dengan laki-laki. Menurut wilayah, kota dan pedesaan, di perkotaan 49% dan di pedesaan 49 hampir 50%. Jauh lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki yang tinggal di perkotaan. Jadi laki-laki itu lebih condong aktif di perkotaan dengan mencari nafkah, dengan perempuan lebih banyak di pedesaan mengurusi rumah tangga. Ini dari penelitian yang ada di buku ini Membangun Negeri, Memihaki Bangsa Sendiri. Nah, latar belakang terjadinya ketimpangan adalah ketidakterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik secara mikro maupun makro yang menimbulkan kekerasan atau konflik. Pada inti relasi gender di ranah public domain tetap diasumsikan sebagai suatu yang mendasar dan keharusan memberikan aktualisasi peran perempuan di masyarakat. Namun sangat sukar untuk membuktikan dalam konteks ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap sesama insan secara statistik dan faktual. Nah, posisi karir perempuan ternyata tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, namun juga mitos bahwa perempuan lemah dan perempuan memiliki peran ganda rumah tangga dan publik. Karena itu, perempuan sebaiknya tidak menduduki posisi strategis di kebijakan-kebijakan pemerintahan atau yang lainnya. Itu saja video dari aku. Video bagian pertama dari buku Membangun Negeri, Memihaki Bangsa Sendiri, bagian ekonomi dan sumber daya. Ada 3 poin tadi Yang pertama, perekonomian zaman Soekarno-Soeharto. Yang kedua, apa sih ekonomi yang cocok untuk Indonesia? Dan ketiga, tambahan tadi, perekonomian perempuan adalah tiang bagi kemajuan Indonesia. 3 poin itu yang ada di buku ini dan bagian pertama. Oke, teman-teman, jika ada kurangnya bisa teman-teman tulis di kolom komentar
atau bisa teman-teman like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dari aku, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.